warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pravita Fardani Aslam dari Prodi PGMI semester 4 Universitas Sunan Giri, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran inovatif yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran inovatif. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini saya telah membuat sebuah kotak dengan judul hand puppet, atau yang bila di bahasa Indonesia kan berarti boneka tangan. Di dalam kotak itu, saya telah membuat sebuah buku cerita dengan judul Ciu and Leo. Dan juga saya telah membuat 2 buah boneka tangan dengan karakter jerapah dan juga dengan karakter singa. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuatnya dan juga bagaimana pengaplikasian media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa media ini saya peruntukkan untuk kelas 2 SD atau MI dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. For listening, by the end of the phase A, students use basic English to interact in social and classroom situations such as introducing themselves, sharing personal information, greeting and bidding farewell. They respond to simple introduction with support from visual cues, with action-related language or answer to short, simple question with simple words, phrases or sentences. They identify key points of information in visually supported oral presentation containing familiar vocabulary. They use visual text to help them communicate. For reading, by the end of the phase A, students respond orally to short, simple, familiar text in the form of print text read by teachers. They show understanding of text being read to or pictures or illustration being shown using nonverbal communication. Setelah membaca capaian pembelajaran tadi, teman-teman dapat mengetahui bahwa saya menggunakan mata pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan membahas tentang buku ceritanya. Apa saja sih yang ada di dalam buku cerita ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Seperti ini adalah gambar depan dari cover buku ceritanya. Saat dibuka, maka akan muncul data diri saya dan juga tulisan media ini diperuntukkan untuk kelas 2 SD atau MI. Di halaman berikutnya ada capaian pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 capaian pembelajaran, yaitu untuk listening dan untuk reading. Di halaman berikutnya adalah ceritanya. Jadi di sini saya menyediakan 2 opsi untuk bahasa. Yang pertama bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Bila guru ingin menceritakan cerita ini dengan bahasa Indonesia, bisa menggunakan yang bagian bawah. Jika guru ingin menceritakan cerita ini dengan bahasa Inggris, maka bisa menggunakan bagian atas. Begitupun juga saat peserta didik ingin membaca. Peserta didik jika ingin membaca dengan bahasa Inggris bisa menggunakan yang atas, dan bila ada beberapa kata yang dirasa tidak dimengerti, bisa membaca terjemahannya di bawah. Di sini saya juga menambahkan gambar-gambar yang berbeda sesuai dengan alur cerita pada cerita ini.
Kemudian di sini saya menambahkan moral value atau hikmah yang dapat diambil dari cerita yang sudah saya buat. Di sini juga ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat media ini. Ini adalah cara untuk membuat boneka tangannya. Kemudian di bagian belakang ada sinopsis dari cerita yang saya buat. Saya akan menjelaskan cara untuk memainkan boneka tangan ini. Terdapat dua cara. Yang pertama, guru bisa menghafal cerita dari bukunya, kemudian menceritakan kembali sambil memasukkan tangan seperti ini. Jadi seperti bonekanya sedang bercakap-cakap. Kemudian cara yang kedua, guru bisa melakukan dengan membaca buku. Jadi tangan satunya memegang buku, kemudian tangan satunya menceritakan. Seperti ini. Itu adalah dua cara yang dapat digunakan untuk memainkan boneka tangan ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam membuat media pembelajaran ini. Dimulai dari bagaimana cara saya dalam membuat buku ceritanya terlebih dahulu. Pada awalnya, saya memikirkan cerita seperti apa yang sekiranya cocok untuk saya ceritakan kepada peserta didik. Kemudian saya mencari referensi dari beberapa channel yang ada di YouTube. Saya mencari cerita-cerita dongeng yang ada di sana. Kemudian muncullah sebuah ide. Setelah itu saya menuliskan ide tersebut dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Setelah itu saya masuk ke aplikasi Canva untuk mengedit buku ini. Di sana saya menambahkan beberapa ornamen gambar seperti gambar pohon, gambar singa, dan gambar jerapah. Setelah itu saya masuk ke aplikasi Microsoft Word. Di sana saya mengedit cerita ini menjadi sebuah buku. Setelah itu saya mencetak buku tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara saya dalam membuat boneka tangan ini? Jadi saya membuat boneka tangan ini dari kain flanel. Saya membeli kain flanel yang sekiranya warnanya mencolok untuk menarik perhatian dari peserta didik. Dan saya menggunakan bahan dasar kain flanel untuk membuat boneka tangan ini. Pertama, saya membuat pola terlebih dahulu pada kertas sesuai dengan ukuran tangan saya. Tetapi saya lebihkan beberapa sentimeter. Kemudian pola tersebut saya tempelkan pada kain flanel dan saya memotong kain flanel tersebut menjadi dua bagian, bagian depan dan bagian belakang. Kemudian saya menyatukan kedua bagian tersebut menggunakan benang jahit, yang saya jahit dari ujung sini hingga ke ujung sini. Setelah itu, saya menambahkan telinga, mata, dan hiasan-hiasan yang lain ini dengan menggunakan lem tembak. Cara yang sama saya lakukan juga pada boneka yang satunya. Kemudian, untuk durasi pengerjaannya sendiri, saya membutuhkan waktu 2 minggu. 1 minggu untuk membuat bukunya dan 1 minggu untuk membuat boneka tangannya. Sekian video presentasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.